Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk waktu Indonesia dan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Eropa. Nama saya Satu Cahaya Langit, dipanggilnya Satu. Saya adalah moderator di acara Keluar Kamar ini, yang ketiga, edisi ketiga, dari Kamar Pelajar. Dan saya udah bersama teman saya, Ivan, yang akan hari ini ngajakin kita dan jelasin kita gimana kota Stockholm itu sebagai tour guide. Dan Ivan ini juga sebagai ketua PPI Swedia. Sekarang Ivan lagi master media management di KTH. Bener nggak Ivan? Betul semua. Ya. Mantap. Halo Ivan, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, puasanya masih aman? Puasanya masih aman. Oke. Kita masih bukanya masih 10 jam lagi ya. Kurang lebih. Ini gimana kesan-kesan puasa di sini? Lebih enak apa lebih nggak enak? Karena nggak ada gorengan sore-sore. Kebanyakan nggak enaknya sih kayak nggak berasa lagi puasa aja. Salah satunya Iya, itu nggak bisa iya nyari. kan? Kalau biasanya kan ada kebiasaan nyari takjil kan. Mhm. Jalan-jalan sore. Di sini kayak Iya. biasa aja. Iya, kita juga nggak bisa GoFood di sini ya. Sayangnya begitu. Udah gitu harus masak sendiri kan ketika sahur. Kalau di rumah kan nggak ada yang masakin. Iya sih, mending kalau yang masaknya jago ya nggak sih? Oke, jadi dalam edisi Keluar Kamar hari ini kita akan ke kota Stockholm, suatu kota di ibu kotanya negara Swedia, suatu negara yang ada di Skandinavia atau di Eropa Utara. Dan sekilas tentang Keluar Kamar dan juga Kamar Pelajar, Keluar Kamar ini adalah inisiatifnya Kamar Pelajar untuk nemenin teman-teman yang lagi ada di rumah, yang ngabuburit. Sekalian juga kita mau ajak jalan-jalan virtual mengenal kota Stockholm. Mungkin suatu hari akan ke sini, mungkin udah ke sini terus mau nostalgia dan lain sebagainya. Dan Keluar Kamar ini setiap minggu diadakan pada jam yang sama, setiap hari Sabtu jam 16 waktu Indonesia Barat karena bulan puasa sekalian nemenin ngabuburit. Nah, Keluar Kamar diadakan oleh Kamar Pelajar. Kamar Pelajar itu adalah marketplace akomodasi yang disediakan oleh pelajar-pelajar Indonesia di seluruh dunia gitu. Jadi misalnya mau ke Paris, tapi kan di Paris mahal tuh. Kita sedangkan sendiri kalau kita nyewa kamar hotel dan kita nggak biasa sama tinggal di hostel. Nah, dan kita juga butuh ketemu orang Indonesia supaya bisa dapat insight-insight orang lokal. Nah, kamar pelajar itu solusinya karena kamar pelajar biasanya lebih murah daripada hostel. Kayak gitu, itu aja biar nggak lama-lama lagi. Sekalian saya bacain sekarang peraturannya ya, ground rules-nya biar tour kita hari ini jadi enak. Seperti udah terlihat di screen, metode pertanyaan kita adalah nanti kalau mau nanya, chat dulu, bilang saya mau tanya dong. Gitu. Nanti saya akan lihat listnya, terus nanti akan dipanggil. Kalau dipanggil baru deh kalian bertanya pakai voice dia di nyalain aja suaranya biar enak Interaktif. ya, interaktif. Kemudian pertanyaannya itu nggak harus di sesi pertanyaan khusus, tapi boleh di tengah-tengah gitu juga boleh, biar kita fluid. Kemudian lagi pertanyaannya boleh nggak tentang tempat yang kita lagi datengin, di luar itu juga boleh, kayak misalnya mau tanya orang Swedia itu gimana, terus cuaca di Swedia gimana, mahal apa enggak, itu juga boleh. Tapi nanti akan dibatasi. Itu aja, apalagi kayaknya basic rules yang lain yang nggak tertulis di sini, misalnya kalau di mute dulu kalau nggak ngomong gitu. Itu udah tahu, masing-masing udah tahu ya. Ada yang belum aku sebutin nggak, Ivan? Insya Allah semuanya udah lengkap sih. Ya. Kita mau kemana aja sih hari ini, Ivan? Ya, jadi kita akan mengunjungi tempat-tempat yang menurut saya itu kayak wajib untuk didatangi di Stockholm sesuai pengalaman pribadi. Jadi nanti tentunya pertama akan diawali di kota tuanya Stockholm. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke library yang ada di Stockholm juga, karena itu bersejarah juga. Oke. Langsung aja kita berangkat Boleh. nih. Berangkat. Kita mau kemana dulu? Yang pertama ke Gamlastan dulu. Oke, ke Gamlastan. Jadi sebelumnya saya juga mau awali nih tentang kamar pelajar. Kebetulan tadi Bang Satu kan bilang lebih murah harganya dibandingkan hotel-hotel. Kebetulan saya juga adalah living testimonial dari kamar pelajar. Bulan Maret kalau nggak salah saya
pakai jasa kamar pelajar ke Polandia. Selain murah, dan di situ saya juga nginepnya di orang Indonesia yang akhirnya jadi teman. Kemudian diajak jalan-jalan juga di kota tersebut. Artinya ya keuntungannya networking juga sih pakai kamar pelajar. Iya, kadang-kadang, iya, saya lupa nyebutin kalau kamar pelajar itu tujuannya adalah, menyediakan, kamar yang murah. Jadi kamar murah buat wisatawan, terus kita membantu si mahasiswa juga untuk dapat pendapatan tambahan, dan juga yang paling penting adalah networking. Karena sesama orang Indonesia yang lagi ada di luar, kita pengen saling kenal, nambah networking, dan juga kayak lebih berasa tanah air gitu nggak sih? Ayo kita lanjut. Ini kita udah di Gamlastan ya, tapi lebih spesifiknya mau kemana nih, Mas Yang Ivan? di tengah-tengahnya Bang, yang ada Gitu ya? jalanan-jalanan sempit. Oh, di gangnya ya? Oke. Yap, Di jalan mana aja boleh? boleh. Kayak gini. Yap. Nah, ini teman-teman namanya Gamlastan. Gamlastan itu bahasa Swedia. Gamla itu artinya old, tua. Tan itu artinya kota. Jadi Gamlastan adalah kota tua. Sebelumnya saya mau awali dulu nih dengan kata Stockholm. Sebelumnya kota Stockholm itu memang tidak punya nama. Jadi orang-orang dulu itu hanya menyebutnya sebagai the town alias kota. Pada tahun 1252 muncullah seorang yang kurang lebih hero-nya dari Stockholm, namanya Birger Jarl. Beliau itu menulis surat kepada raja saat itu dan menyebut kata Stockholm. Sejak itulah akhirnya Stockholm mulai dipakai. Jadi artinya adalah Stockholm ditemukan pada tahun 1252 oleh si Birger Jarl tersebut. Nah, Stockholm ini merupakan kota yang dibangun ataupun kota yang mempunyai 14 pulau yang dihubungkan dengan 57 jembatan. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa Stockholm ini ada air di mana-mana. Oleh karena itu Stockholm itu juga mempunyai sebutan sebagai beauty on water, sebagai keindahan di atas air. Saya bisa liatin, mau lihat nggak? Nah, kalau misalnya di peta kan kayaknya banyakkan airnya daripada daratnya. Nah, sekarang kita ada di Gamlastan, di kota tuanya Stockholm. Kalau teman-teman baru sampai Stockholm nih wajib banget datang ke daerah Gamlastan ini, karena mostly tempat-tempat wisata tuh adanya di daerah ini. Kalau misalkan kita lihat di sini tuh tipikal bangunannya itu tua sekali, kemudian juga jalanannya sempit-sempit. Kenapa? Karena memang kota ini tuh dulu disebutnya sebagai kota yang daerah-daerah menengah ke bawah, daerah slum bahkan, akibat dari Perang Dunia II saat itu. Nah, bangunannya tua dan tidak boleh dimodernisasi oleh pemerintah sebagai untuk dipreservasi, sehingga kalau misalkan orang-orang kaya ingin membangun rumah itu dulu bukan di sini, bukan di Pulau Gamlastan, tetapi ada pulau lainnya lagi namanya Södermalm. Itu kalau kita lihat itu beda banget. Di Södermalm daerahnya kayak keren banget. Kalau misalkan di kota tua ini daerahnya gedung-gedungnya ya gini deh. Tetapi walaupun dulunya di sini adalah daerah miskin, sekarang itu menurut informasi yang saya dapatkan setelah saya mengikuti Stockholm Tour yang gratisan itu, harga tanah di sini itu jadi lebih mahal. Kalau nggak salah dibilangnya untuk per meternya itu bisa sampai 30, per meter persegi bisa sampai 30 juta rupiah. Untuk di Gamlastan ini tempat yang paling menariknya itu buat saya adalah namanya Stortorget. Jadi sekarang Bang kita ke Stortorget. Atau tulisannya itu Stortorget. Karena G di Swedia itu dibacanya Y gitu ya? Iya, antara Y atau I. Ini ya? Nah, ini adalah Stortorget, sebuah pelataran tertua juga di Stockholm. Sebuah public square. Di sini tuh ada bangunan-bangunan yang menarik. Salah satunya adalah yang kita lihat sekarang nih, gedung berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Nah, kenapa berwarna merah itu karena ini memiliki histori yang sangat menyeramkan sekali. Jadi dulu kala
seorang raja Denmark tahun 1520 itu sempat menguasai kota Stockholm ini. Kemudian beliau itu mengundang para bangsawan, ada 82 bangsawan untuk makan di pelataran ini bareng-bareng, dan Raja Denmark yang kejam ini juga menjanjikan bahwa bangsawan-bangsawan Swedia yang opos kepada raja tersebut akan diberikan amnesti. Tetapi kenyataannya mereka bukan diberikan amnesti, bahkan mereka semuanya dipenggal.